Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Hardiansyah dari kelas Malam B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan limbah padat atau scrap sebagai penghasilan tambahan bagi industri kecil logam dan elektronik. Pertama-tama, saya akan membahas kesimpulan tentang logam. Logam adalah unsur kimia yang memiliki sifat yang kuat, liat, keras, dan mampu menghantar listrik atau panas. Logam juga memiliki titik cair yang tinggi. Selain itu, logam berasal dari biji logam yang mendapatkannya dengan cara penambangan. Umumnya hanya dilakukan dan dicari di logam. Biji logam ditemukan dalam keadaan murni, contoh seperti emas, perak, platina. Selain itu, ada yang bercampur dengan unsur-unsur lain seperti karbon, sulfur, fosfor, silikon, tanah, dan pasir. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sejarah logam. Cukup panjang ya. Proses pengolahan logam telah dimulai sejak sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi. Logam awalnya ditemukan adalah emas, yaitu 6.000 Masehi. Dan tembaga 4.200 sebelum Masehi. 7 logam purbakala adalah logam emas, logam tembaga, logam perak, logam timbal, logam timah, logam peleburan besi, dan air raksa. Antara logam 5.000 sebelum Masehi, lembaran tembaga dibuat dengan cara dipukul. Artefak tembaga lebur dari tahun 3.600 sebelum Masehi ditemukan di lembah Sungai Nil, Mesir. Sepanjang sejarahnya, pengolahan logam mencakup perdagangan, seni, hobi, dan industri yang terkait dengan metalurgi. Sebuah seni dan karya yang diperdagangkan dan sebagai industri yang sudah mengakar sejak zaman dahulu. Menyebar luas ke seluruh budaya peradaban, memiliki dari periode sejarah Fir'aun di Mesir, Raja Vedic di India, sampai peradaban Maya di Amerika Utara yang merupakan populasi yang tertua. Logam mulia memiliki nilai penting dan terkadang menjadi awal mula terbentuknya hukum kepemilikan, distribusi, dan perdagangan yang dipegang teguh dan disetujui oleh masyarakat pada waktu itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis logam, yaitu yang pertama ada emas. Emas adalah unsur logam yang mempunyai sifat atau struktur yang lunak. Selain itu, emas mempunyai warna kuning terang yang biasanya digunakan untuk perhiasan dan alat-alat elektronika. Selanjutnya ada perak. Perak merupakan suatu logam yang mudah untuk dibentuk. Perak memiliki warna dasar putih abu-abu atau silver. Perak memiliki warna dasar abu-abu atau silver kayak tadi. Perak bisa dibilang konduktor panas dan listrik yang sangat baik. Dalam kehidupan sehari-hari, logam biasanya digunakan sebagai perhiasan serta peralatan rumah tangga seperti sendok, garpu. Yang ketiga ada perunggu, merupakan sebuah alloy dari tembaga serta timah yang sudah dikenal sejak zaman kuno. Alloy memiliki sifat tahan korosi, yaitu anti karat dan mudah untuk dibentuk. Selanjutnya tembaga. Tembaga merupakan logam yang mudah untuk dibentuk, memiliki warna putih keperakan. Jenis logam yang baik digunakan untuk kawat listrik. Selain itu, juga tembaga digunakan sebagai tangki air panas, kabel listrik, serta alloy kuningan dan kupronikel. Selanjutnya, jenis-jenis logam yang dijual di pasaran. Yang pertama ada kuningan, merupakan alloy yang terbuat dari campuran tembaga dan seng. Kuningan banyak digunakan masyarakat sebagai perlengkapan sebagai hal seperti barang hiasan, skrup, paku, serta alat musik. Tang menggunakan tembaga sebagai komponennya.
Terus ada aluminium, merupakan logam yang sangat ringan dan termasuk logam yang tahan akan korrosi, yaitu tahan karat. Aluminium biasanya digunakan pada kabel-kabel listrik, lintas udara, pesawat terbang, mobil, kapal, dan kaleng aluminium. Selanjutnya ada timah. Timah merupakan logam lunak yang mudah dibentuk. Timah mempunyai warna putih keperakan. Timah terbuat dari logam campuran dan biasanya digunakan untuk solder. Ini ada gambar timah solder ya, yang biasanya dipakai oleh para orang solder. Selanjutnya cara pemanfaatan limbah padat logam sebagai penghasilan tambahan. Seperti contoh pada limbah padatnya besi plat. Awal-awalnya kita proses besi platnya, lalu produk yang dihasilkan adalah berupa pemotong lempengan plat seperti yang tadi saya jelaskan, lalu menjadi ring yang banyak dipakai untuk keperluan perlengkapan industri dan perlengkapan mobil, motor, dan mesin-mesin lainnya. Alat ini dirasakan sangat besar manfaatnya bagi industri tersebut. Dilihat dari segi ekonomi, dapat memberikan nilai tambahan bagi industri. Hasil produksinya dapat dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan kelengkapan industri, sehingga untuk keperluan tersebut tidak perlu lagi membeli, bahkan si industri tersebut dapat menjual kepada toko-toko atau bengkel yang memerlukan. Sejalannya dengan terbentuk model alat pengolah limbah ini, dilakukan untuk pemantapan kinerja sumber daya manusia sebagai operator yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Kesimpulannya, industri logam memiliki peran penting karena industri ini menghasilkan bahan baku utama kegiatan sektor industri lainnya seperti pemesinan, peralatan pabrik, otomotif, maritim, serta elektronika. Aspek fisiknya yaitu berupa model penanganan limbah produksi yang mampu memberi nilai tambahan bagi industri kecil. Baiklah, selesai pembahasan saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.